خير الأنام ومؤيد دعائم الإسلام هو الذي فرض علينا الصلاة والزكاة وحج والصيام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتزودوا فإن خير زاد التقوى Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Ilahi Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan alam revolusi Islam sedunia, yakni Habibana wan Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang singkat ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang ada di Gajah, saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, untuk melaksanakan yang disebut dengan sholat saja itu tidak tenang. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha menggenggam dunia ini, Allah yang maha memiliki yang disebut dengan ketenangan, Allah yang maha memiliki yang disebut dengan dunia ini dan seisinya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan setiap langkah kita, setiap yang disebut dengan ucapan kita, jadikanlah semua ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan, setiap yang disebut dengan ucapan kita adalah doa, tapi kita bertanya kepada diri kita, kenapa doa itu belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yuraddu du'a'uhum. Ada 3 golongan orang, la yuraddu du'a'uhum, 3 golongan ini
tidak akan tertolak doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya direct langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hijab atau penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la yuraddu du'ahu, tidak akan tertolak doa orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berucap, langsung Allah Subhanahu wa taala kontan akan memberi orang tersebut. Siapa yang tiga ini diantaranya? Yang pertama adalah zikrullah katsir. Yang pertama adalah orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya yang disebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udzukurullaha dzikran katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dzukuru, wahai orang-orang yang beriman, dzikrullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kalian akan menjadi tenang. Hadirin rahimakumullah, saya berbincang-bincang dengan seorang guru di Tasikmalaya. Dia pernah yang disebut dengan perjalanannya memiliki yang disebut dengan segudang harta yang banyak. Tatkala 1 tahun, 2 tahun, bahkan ke 3 tahun dia sukses di dalam bisnisnya, tapi tempo yang disebut dengan menginjak 4 tahunnya, akhirnya apa? Terjadi yang disebut dengan bangkrut. Akhirnya dia datang kepada yang disebut dengan seorang paranormal. Pernah juga datang dia kepada seorang yang disebut dengan dukun. Bahkan dia pernah datang kepada seorang yang disebut dengan orang-orang pintar. Bahkan dia berpikir semua itu adalah nol. Tapi akhirnya dia datang kepada seorang kiai yang ada di Tasikmalaya dan diijazahkan satu doa. Hanya doa itu kita ringan mengucapkannya dan pahalanya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa doa itu? Hanyalah dengan zikir kepada Allah. Kalimatnya apa? La ilaha illallah. Dan diijazahkanlah doa kalimat la ilaha illallah setiap habis sholat 163 kali. Tidak terasa. Habis sholat kita ucapkan kalimat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh memakai tasbih atau memakai dengan hitungan tangan. Subhanallah. Setelahnya jatuh bisnisnya tersebut, dia menyerahkan semuanya kepada Allah, bahwa ini ada harta dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisnis tersebut akhirnya bangkit lagi usahanya, bangkit lagi. Akhirnya dia memiliki utang 160 juta. Setelahnya itu jatuhlah bisnisnya dan dia selalu mengauratkan kalimat la ilaha illallah. Jarak 5 bulan kemudian partner bisnisnya dia menelpon, Pak, masih bisnis beras dia. Setelahnya itu dia maju lagi dalam berbisnis tentang beras. Akhirnya apa? Berkali lagi bisnisnya sampai pada detik sekarang terkumpul uangnya hampir kurang lebih 7 miliar. Bahkan ketika dia berpikir waktunya kurban, dia keluarkan kurbannya. Bahkan dia waktunya sedekah, keluarkan sedekahnya.
ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai satu waktu Allah yang mengambilnya dan kita adalah dengan cara kita bersedekah, dan jangan sampai dengan cara Allah secara mengambilnya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita beranggapan masih sayang kepada harta kita, itu yang terkumpul uang misalkan ada 500 juta di ATM kita, itu belum tentu milik kita. Ketika datang waktunya ke masjid, kita memasukkan uang, misalkan ada uang 140.000, kita masukkan yang 40 ribunya itu, itulah yang hakikatnya itu adalah milik kita, dan itu akan sampai kepada akhirat, nanti akan jadikan menjadi disebut dengan tabungan akhirat. Dan uang yang 100 juta itu di dalam ATM belum tentu milik kita. Kenapa? Boleh jadi satu waktu ada yang pinjam, boleh jadi satu waktu ada yang disebut dengan orang menipu kepada kita, pura-pura meminjam. Itu adalah masih milik bersama. Kendaraan yang mewah yang hari ini kita pakai, yang kita agung-agungkan, boleh jadi kita banggakan hari ini, besoknya udah pindah tangan. Istri yang cantik di hari ini yang kita modalin, bahkan setiap hari kita keluarkan uang untuk bersolek, hari ini milik kita, bisa jadi besok adalah milik orang lain. Uang yang banyak yang kita simpan dan kita tumpuk hari ini, bisa jadi besok adalah milik orang lain. Rumah yang mewah yang kita damba-dambakan, yang hari ini kita poles dengan sangat bagus, boleh jadi hari ini kita yang disebut dengan memegangnya, dan besok berpindah tangan menjadikan itu adalah milik orang lain. Harta yang masih berkeliaran di dunia ini adalah masih milik bersama. Hakikatnya harta yang dimiliki oleh kita yang udah pasti adalah yang kita tasarrufkan di jalan Allah dan kita sedekahkan. Itulah harta kita. Hadirin rahimakumullah, orang yang banyak berzikir kepada Allah, mengutarakan kalimatnya la ilaha illallah, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Man kallama la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, orang tersebut akan masuk surga. Jangankan nanti di akhirat, di dunianya pun dia akan dikasih surga dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Keindahan dunia. Berupa apa? Kesenangan dunia. Berupa apa? Kesolehan anak-anak kita. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, orang yang akan dikabul oleh Allah doanya siapa? Yaitu orang yang terzalimi. Hadirin rahimakumullah, wa da'watul mazlum wal imamu muqsid. Yang kedua adalah orang yang terzalimi. Hati-hati. Di sekeliling kita ada orang yang bisa jadi tersakiti oleh ucapan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu zulma. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan yang disebut dengan berbuat zalim. Zalim itu apa? Zalim bisa jadi kepada anak-anak kita, zalim bisa jadi kepada anak buah kita, zalim bisa jadi atasan kepada bawahan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat sejarahnya yang disebut dengan Fir'aun, dia adalah seorang raja, dia yang mengayomi begitu hebatnya dalam memimpin yang disebut dengan kepala negaranya itu. Tapi dia dengan takaburnya, satu waktu datang yang disebut dengan ahli nujum atau seorang dukun. Dia datang berdialog dengan seorang dukun. Bagaimana kerajaan saya ini? Wahai Fir'aun, satu waktu Anda akan mengalami yang disebut dengan kehancuran. Oleh siapa? Oleh seorang laki-laki yang dekat dengan. Siapa laki-laki itu? Dia bertanya kepada ahli nujum atau yang disebut dengan ahli dukun ini. Dia seorang laki-laki yang sangat disayangi oleh istrinya. Siapa? Dan pada waktu itu, setiap yang lahir ke muka bumi ini,
Setiap yang lahir pada waktu itu diperiksa. Apakah jenis kelaminnya laki-laki? Bunuh semuanya. Dan dibunuhlah semua laki-laki yang lahir pada waktu itu oleh Firaun. Ternyata Allah telah mengutus yang disebut dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang dirolok oleh istrinya sendiri. Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang disayangi oleh istrinya sendiri, dan akhirnya apa? Ditenggelamkan di yang disebut dengan laut. Hadirin rahimakumullah, dengan kesombongannya apa? Berkata bahwa yang disebut dengan Fir'aun, inni rabbukumul a'la, kami adalah Tuhan kalian, kata yang disebut dengan Fir'aun tersebut, dan ditenggelamkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dengan sebab itu hati-hati dengan yang disebut orang yang terzalimi oleh kita. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, yang akan mendapatkan doanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Yaitu pemimpin yang adil. Hadirin rahimakumullah, pemimpin yang adil itu siapa? Dalam diri kita memimpin yang disebut dengan keluarga. Ada seorang keluarga dipimpin oleh kita. Kita tidak menyakiti anak dan istri kita. Kita sanggup untuk adil memberikan nafkah kepada istri kita dan membahagiakannya kepada istri kita, dan sanggup adil kepada istri kita dan tidak terdolimi. Allah akan mengkabul doa orang tersebut. Ada seorang RT memimpin dalam RT, ada seorang RW memimpin dalam RW, ada seorang lurah memimpin dalam lurahan, ada seorang bupati memimpin dalam satu kabupatennya, dan ada seorang gubernur memimpin dalam gubernurnya, dan kepala negara memimpin seorang kepala negara, sehingga dia adil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia directnya langsung kepada Allah meminta apapun, Allah akan menjawabnya doa tersebut. Pemimpin yang adil, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam diri kita seorang pemimpin, dalam keluarga kita termasuk pemimpin yang adil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya ada 3 orang yang mendapatkan langsung directnya doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang yang terzalimi. Yang ketiga, seorang pemimpin yang adil, langsung doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah